bantu paman kedua masak bumbu hotpot setahun. Keuntungan bersih Rp1.680. Tapi dia cuma kasih aku Rp120. Hong Ying Yangan naik. Gunungnya akan longsor. Nyawa lebih penting daripada bumbu itu. Cepat ikut aku pulang. Ayah, semangatku menggoreng bumbu hotpot. Kamu ini anak, nggak sayang nyawa ya? Rumah tua itu sudah rapuh. Sekali dorong langsung ambruk. Demi sedikit rempah korbankan diri. Nggak sebanding. Sebanding. Ini lebih berharga dari nyawa. Aku harus ambil rempahnya kembali. Belum basah semua, masih bisa diselamatkan. Hong Ying. Nggak boleh dibuang. Satu pun nggak boleh dibuang. Ini adalah keahlianku. Hidupku. Ayah bantu aku ambil. Ayah bantu ambil dan rebut. Pelan-pelan, jangan panik. Anak bodoh. Kamu bikin ayah ketakutan. Ayah. Bahan-bahannya selamat. Bumbu-bumbuku selamat. Semua selamat, semua aman. Mulai sekarang kita gak akan ambil risiko kayak gini lagi. Hotpotnya kakek kedua oke banget. Hong Ying adik cantik. Bumbu kamu buat luar biasa, pedas mantap, gurih menggoda. Lebih otentik dari seluruh jalan ini. Tambah 1 porsi usus bebek. Pak Chen, silakan makan pelan-pelan. Usus bebeknya segera datang, kalau kurang saya tambah lagi. Warung ini dibuka atas permintaan kakek kedua untuk kerjasama. Saya urus teknik, dia sediakan tempat dan modal. Selama setengah tahun, bangun jam 3 pagi untuk bumbu, jaga warung sampai jam, semua ini bergantung pada kuah. Rumah kecil paman kedua, setelah Hong Ying hitung setahun, dipotong lemak sapi, cabai, biaya tempat, kebersihan, keuntungan. Paman kedua, saya hitung catatan setiap cuma dari babat dan usus bebek sudah dapat 2,400 lebih. Setelah dipotong biaya, keuntungan bagi dua, harusnya dapat 840.000. 840.000. Kamu mimpi, lemak sapi, lapak, kebersihan, dan suap petugas pasar tidak gratis. Saya kasih 120.000, mau ambil syukur, enggak sudah. Saya kasih kamu kesempatan cari makan. Kalau bukan saya melindungi, kamu tak bisa buka lapak di pelabuhan. Kalau masih ribut, enggak dapat uang, angkat kaki dari sini. Saya kerja keras. Tangan melepuh, mata merah, dihargai 120.000. Bilang dibagi rata, kenapa kalian ingkar janji? Berapa aku bilang, segitu. Kamu junior berani sekali. Berdebat sama senior. Hong Ying Yangan nangis. Ayah dengar semuanya. Paman kedua, kamu memang gak ada akhlak. Ayah, aku nggak nangis. Aku buka restoran hotpot sendiri. Aku nggak mau lagi kerja sama saudara, tidak mau lihat siapapun lagi. Hong Ying, buka usaha butuh modal, wajan, tempat, izin usaha. Kamu punya 120. Gimana mau mulai? 120 yuan beli wajan besi, 2 tabung gas, 10 kati saus pasta kacang, 5 kati cabai merah. Pindahin karung sehari dapat Agustus 10 yuan. Aku bisa ngumpulin cukup. Ini tabungan rahasia aku dan ayahmu, 380 yuan. Awalnya buat hari tua. Semua untukmu, dukung kamu usaha sendiri. Ibu tetap dukungmu meski harus ngemi. Ayahmu besok juga akan istirahat lebih sedikit, angkat 2 karung lebih banyak buat bantu modal kamu. Aku, Li Hong Ying. Cari makan dengan keterampilan. Tidak menipu, mengurangi timbangan, atau curang. Harus bisa berdiri tegak di jalan ini. Bersambung. Pendatang baru, ngerti aturan nggak? Jualan di pelabuhan sini. Uang perlindungan tiap bulan 30.000. Kurang serupiah jangan harap bisa jalan.
Baru hari pertama jualan, belum dapat uang. Tidak ada uang buat bayar. Ini tempat kosong. Kenapa? Kenapa? Karena pelabuhan ini di bawah perlindungan gue. Kalau nggak bayar, jangan harap buka lapas sekarang. Kak, tolonglah. Anak ini baru mulai usaha, modalnya cuma 120.000, benar-benar nggak ada uang. Orang tua, jangan banyak omong. Jangan suka nindas orang. Cari makan dari keterampilan, tidak ganggu siapa-siapa. Jualan di sini sudah ganggu saya. Uang ini uang perlindungan bulan pertama. Lain kali kalau nggak bayar, jangan salahkan saya kalau saya bertindak kasar. Semua salah ayah yang nggak berguna, nggak bisa melindungi kamu, bahkan modal kamu pun nggak bisa dijaga. Ayah, aku nggak salahkan ayah. Tinggal 120.000 dirampas. Kompor belum panas, usaha belum jalan, sudah dipaksa ke jalan buntu. Kalau memang nggak ada cara lain, ayah pinjam uang dari teman kerja atau kerja angkut barang. Uang modal buat kamu harus terkumpul. Nggak usah minta tolong orang lain. Dia bisa ambil uangku. Tapi dia nggak bisa ambil keahlian. Hari ini, meski sedikit bumbu, akan rebus air dan tetap buka lapak. Saya nggak percaya saya nggak bisa bertahan di pelabuhan ini dengan skill saya sendiri. Pak, mau kerja angkut barang. Apapun sanggup kerjakan. Perempuan angkut karung? Kerjaan berat pria. 1 karung 50 kilo, kamu kuat angkat? Aku bisa. Aku nggak takut susah. Kasih aku kerjaan aja. Mbak, pekerjaan ini bukan buat kamu. Jangan sampai badanmu rusak karena capek. Aku mau kumpulin modal buat buka warung hotpot. Sebanyak apapun, aku tetap angkut. Totalnya 32.000, ambil aja. Kamu ini bener-bener gigi banget. Makasih, Pak. Makasih banyak. Bisa merampas uangku. Tapi tidak bisa merampas keahlian, tak bisa membebani pundakku, tapi tidak bisa meremukan semangatku. Li Hongying akan bangkit kembali. Dengan kekuatanku sendiri. Bersambung. Paman Yang, saya ingin mutang babat sapi dan usus bebek. Kemarin saya mulai jualan hotpot, tapi modal diram. Pagi tadi saya angkut barang, dapat 32 yuan. Saya janji begitu usaha untung, akan bayar. Nona, usaha saya kecil-kecilan, nggak bisa ngasih utang meski kamu sering nanya harga. Paman Yang, saya minta utang untuk hari ini saja. Bumbu dasar saya enak, pasti ada pelanggan. Kalau Anda tidak percaya, saya taruh kantong saya di sini sebagai jaminan. Bibi Zhang, pinjami saya kentang, tauge, bawang putih. Saya bayar hari ini. Ah, susah jadi perempuan. Ambil saja, tidak seberapa nilainya. Mulai dulu jualannya. 1 sen saja sulitkan pemberani. Seumur hidupnya, dia belum pernah begitu rendah hati meminta tolong pada siapapun. Hongying. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Kalau bisa utang bahan, ada harapan. Hari ini jualan dapat uang, lunasi utang di pasar. Sisanya, kita kumpulkan pelan-pelan. Kalau belum cukup, lanjutkan lagi nanti. Mbak, kuah kamu ini lebih enak dari tempat pamanmu. Pedasnya pas, nggak pahit atau menyengat. Mulai sekarang, sekelas kita bakal makan di sini terus. Laba kita dapat 38. Ini uang hasil kita sendiri, nggak kurang sepeser. Semua orang pergi ke Li Hongying. Bisnis kita makin sepi.
Kalau begani terus, kita beko kelaparan. Gadis muda begitu, bisa bikin perubahan apa? Kita lihat saja dia bisa bertahan berapa lama. Kalau dia nggak tahan lagi, dia pasti balik minta tolong sama aku. Ini masakanku, ini panci aku, ini semua modal buat besok. Hong Ying, jangan ribut. Hujannya deras. Yang penting orangnya nggak kenapa-napa. Aku susah payah dapat uang pertama ini. Akhirnya ada sedikit harapan. Kenapa susah banget ya? Tenda rusak, kita pasang lagi. Sayur habis, kita beli lagi. Besok kita kerja angkut barang di pelabuhan lagi. Selalu bisa melewati semua. Aku tidak takut capek atau diremehkan paman kedua. Aku hanya takut baru mulai langsung runtuh. Aku tidak terima. Sangga menyedihkan. Adik, bisnis mulai menunjukkan hasil. Tapi sudah kena musibah begini. Paman Chen, bersihkan, masih bisa buka lagi. Ini uang, memang tidak banyak. Tapi untuk bantu tambah bahan Bumbu dasarmu enak, kamu orang baik. Tuhan pasti akan membantu. Nggak akan sampai hancur kok. Terima kasih semuanya. Saya akan mendirikan lapak lagi. Besok buka seperti biasa. Hujan bisa menghancurkan tenda saya, tapi tidak bisa menghanyutkan wajan saya. Langit memadamkan api, tapi tidak semangat. Saya, Li Hongying, akan bertahan. Ayah, kita masih ada. Lapak kita masih ada. Masih ada harapan. Paman Yang, babat sapi, usus bebek, tenggorokan babi, lidah sapi, Adik Hongying itu jujur, tak pernah curang. Saya simpan yang terbaik untuk. Dulu bagian-bagian ini tidak ada yang mau, sekarang Anda ambil semuanya. Setelah kupon makanan dihapus, bisa makan hotpot sepuasnya. Sangat memuaskan. Hongying memang jujur. Babat yang dibersihkan bersih. Usus bebeknya renyah dan segar, benar-benar. semua makan perlahan saja, pasti cukup. Kita mengandalkan rasa dan kejujuran. Di setiap sudut jalan. Bu Liu, saya datang. Nona, saya menunggu kamu lama. Setengah bulan ini tiap hari saya lihat kamu jualan di dermaga. Kerja keras. Nggak curang, malas. Pelanggan bilang kamu jujur. Paham itu? Auntie, berbisnis harus pakai hati nurani. Sebelumnya ada yang tanya kamar. Mereka mau bayar 200 yuan per bulan, tapi saya tolak. Kamu orang tenang dan terpercaya. Jadi saya merasa tenang. Auntie, beneran? Harga sewanya 180 yuan per bulan. Bayar per kuartal nggak masalah. Saya tahu kamu baru mulai. Nggak. Bu Liu, Anda penyelamat saya. Saya tidak tahu cara berterima kasih. Rumah ini penting bagi saya. Ah, tidak perlu, tidak perlu. Anak muda berjuang dan kerja keras pantas mendapat kesempatan. Lakukan bisnismu dengan baik, itu adalah cara terbaik untuk berterima kasih pada saya. Ini kuncinya. Mulai hari ini, Tempat ini milikmu. kerjakan dengan baik. Saya pasti akan bekerja keras. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan Anda. Hongying, lihatlah. Ini seperti mimpi. Kita punya toko sendiri. Kamu di pelabuhan kena angin dan pan. Aku dan ibu selalu khawatir, tapi sekarang kita punya toko sendiri. Tidak perlu kehujanan atau kepanasan. Ayah, ibu, ini bukan mimpi. Mulai hari ini, kita tidak perlu lagi bekerja untuk orang lain. Kau sudah sangat menderita, Nike. Beberapa tahun kerja keras ditindas pamanmu. Semua sudah berlalu. Iya, semua sudah berlalu. Mulai hari ini, aku, Li Hongying, punya restoran hot. Baik, ayah akan bantu kamu. Ibu juga akan bantu kamu. Kita sekeluarga akan membuat hidup semakin menyenangkan.
pamannya, kenapa datang ke sini? Kenapa aku tidak boleh datang? Lihat keponakanku hebat sekali, buka toko besar. Aku harus datang mendukung dong. Tokoku baru saja buka, tidak perlu repot-repot. Rumah bobrok begini disebut restoran hotpot. Kiosku di pelabuhan lebih megah. Tokonya kecil, tapi bersih dan jujur, fokus pada rasa. Li Hongring, tanpa aku kasih kesempatan, kamu gak akan bisa bertahan di pelabuhan. Kesempatan memang kamu yang tapi pembagian keuntungan 1:20 yang kamu lempar ke wajahku. Masih berani ungkit masa lalu. Saya lihat toko jelek ini, 3 bulan lagi pasti tutup. Kamu lagi ngapain ini? Ini toko si anak kerja keras buka. Kamu nggak bantu buruk, malah ngancurin. Urusin keponakan saya, apa urusannya sama kamu? Hari ini kalau kamu berani ngelawan saya bakal datang setiap hari bikin ribut. Nggak akan ada pelanggan yang bisa masuk. Paman kedua. Pertama, toko ini saya bangun sendiri dengan usaha jujur, nggak curang, nggak nyolong. Kedua, lapak bukan niat kamu tulus, bahan masakan enak, atau orangnya jujur. Ketiga, silakan bikin ribut terus. Sekelompok pelanggan lama nggak akan pergi dan kamu nggak bisa mengusir mereka. Kamu, dasar anak nggak tahu balas budi. Berani kamu ngomong begitu sama saya? Kamu nggak mau hidup tenang di jalan ini. Cari nafkah dengan keahlian, nggak memalukan. Kamu ngandalkan tipu daya keluarga memalukan. Hah? Aduh, Hongying, kamu nggak apa-apa? Orang itu tidak benar, jangan samakan dengan dia. Aku nggak apa-apa. Semakin dia meremehkan, semakin aku mau tokoku sukses. Mulai sekarang, nggak akan ada yang bisa nindas kita lagi. Hongying, sudah hampir tengah malam, bumbu bisa kita pilah besok pagi. Kamu dari pagi sampai sekarang belum istirahat sama sekali. Pak, besok pagi bumbu harus sudah digoreng. Malam ini harus bersih supaya hasilnya wangi. Sedikit saja rasanya berubah. Kamu ini terlalu perfeksionis. Bumbu di restoran hotpot lain dicuci sebentar lalu dipakai. Nggak perlu pilah yang seperti ini. Menghabiskan waktu dan tenaga saja. Bu, orang lain lakukan bukan urusanku. Aku buka restoran ini pegang prinsipku sendiri. Restoran kita baru buka, belum ada nama, dekorasi mewah, atau promosi besar, cuma mengandalkan dasar kuah asli bisa menarik orang. Kami menggunakan minyak sapi berkualitas dan rempah segar. Setiap langkah, walau butuh lebih banyak tenaga, tetap harus membuat pelanggan tenang. Ayah mengerti dan mendukungmu. Dalam hidup dan pekerjaan, hati jujur, barang asli, agar bertahan lama. Percaya, selama kita bekerja tulus, tanpa curang. Memasak dasar kuah dengan hati. Orang yang makan bisa merasakannya. Pelanggan suatu saat akan mengakui toko kita. Bersambung. Ayo, ayo. Dulu pernah makan di tempat lain, pahit amis, hanya di tempatmu, sekali makan terasa. Bahannya benar-benar asli, bersih dan jujur, mantap. Kita setia sama hotpot Hongying kamu. Paman Chen, kakak, kalian menghargai saya, dan saya tidak akan mengecewakan. Bahan-bahan segar saya tidak akan membuat kalian kecewa. Bos, mulai sekarang jika ada acara kantor atau teman traktir, datang ke sini. Rasanya enak, bosnya jujur, makan nyaman. Baik, mari bersulang merayakan. Bersulang. Hongying, cepat lihat bulan ini. Keuntungan bersih bulan ini 1.680. Berapa? 1,680 pas gaji 3 bulan pekerja bias. Kita berhasil, kita benar-benar berhasil. Kalau paman keduamu tahu, wajahnya pasti bakal merah padam. Ayah, ibu, kita berhasil melewati ini. Iya, akhirnya kita berhasil. Kamu ditipu bonus, dihina, dicemooh, kerja di bawah matahari, bangun pagi lupa waktu. Semyo itu sepadan. Ini baru permulaan. Menjaga hati nurani, rasa, prinsip. Semuanya akan jadi lebih baik. Benar, kita tidak bergantung pada langit, bumi, atau kerabat. Kita hanya mengandalkan tangan sendiri. Mulai sekarang, lihat saja, kan keluarga Li lagi. Dapur restoran hotpot. Hongying, ada minyak wijen dan bawang putih. Bu, tambah celupan minyak untuk hotpot kita. Bayangkan, dasar kuah lemak sapi pedas, numbing, dan panas. Ada orang yang gak tahan.
Selain mengurangi rasa pedas, lembut di mulut dan bagus untuk Celupan minyak? Dulu kita nggak seribet ini, restoran lain pun bisa bisa dong. Dulu bahan serba kuota, minyak wijen mahal, jadi sayang dipakai. Sekarang, begitu tamu mencicip, Otakmu benar-benar cemerlang, selalu memikirkan apa yang diinginkan tamu. Kalau udah siap, Mama yang pertama coba, ya? Kakak Iyo, hari ini coba saus minyak baru yang aku buat. Dicocol bakal lebih enak. Bos, luar biasa ini. Aroma lemak sapi, pedas lada Sichuan, pedas cabai menggigit, kena minyak bawang putih, rasanya jadi lembut. Harum lembut dan lisen. Nggak bikin perut sakit, enak banget. Senang dengar suka. Aku takut sausnya terlalu pedas. Bukannya suka, ini unik. Satu jalan ini nggak ada yang makan kayak gini. Aku yakin saus ini bikin bisnismu ramai. Usahamu pasti tambah sukses. Bos, kasih minyak celup itu. Kami juga mau. Jadi penasaran. Depan restoran hotpot. Siapa yang kepikiran bikin minyak celup ini? Jenius banget. Biasanya aku nggak tahan pedas. Pakai ini, aku bisa nambah setengah mangkuk. Ong Ying, Bikin cara baru makan hotpot. Kalau aku bawa orang ke sini, Minyak wijen bawang putih ini juaranya. Yang penting semua suka. Aku mau bikin kalian makan lahap. Lihat, semua orang mengantri sampai keluar pintu. MA, kalau kita tulus melayani tamu, tamu akan memberi tanggapan lewat tindakan. Toko ini gimana? Banyak yang antri. ada saus wijen baru, hotpotnya luar biasa. Hanya satu di sepanjang Untuk rasa otentik ini, kuah mentega dengan saus wijen. Terima kasih semua. Terima kasih menunggu. Saya segera atur. Oh. Bersambung. siapa yang berbuat sejahat ini? Pak, tidak perlu menebak. Hanya satu orang yang mengawasi dan ingin menyingkirkan kita, Zhang Laohan. Aku akan mencarinya, toko baru saja dibuka, sudah melakukan trik busuk seperti ini. Pak, jangan pergi. Kita tidak memergokinya langsung. Kalau pergi, hanya akan jadi debat sia-sia dan bersihkan depan pintu dan perbaiki cerobongnya untuk pembukaan hari ini. Toko baru yang susah payah kamu buat, baru buka sudah dirusak begini? Pak tidak bisa terima ini. Tidak bisa terima, kita tetap harus. Semakin dia ingin kita jatuh, kita harus berdiri kokoh. Selama masih ada dasar panci dan pelanggan, sedikit kotoran ini takkan menghentikan kita. Zhang Laohan itu benar-benar licik. Menutup cerobong sengaja agar tak bisa menyalakan. Dia ingin kita langsung tutup hari ini. Dia bisa menutup cerobong. Dia mengotori pintu, tapi tak mengotori hati nurani atau panci kita. Sudah selesai. Akhirnya selesai. Tidak menghambat apa-apa. Ayah, ingat, meski trik licik dipakai, kita bertahan dengan kejujuran. Dia lempar, kita bersihkan. Dia blokir, kita buka. Saya tidak percaya kebenaran kalah dari kejahatan. Apakah Hong Ying dikerjai Zhang Laohan? Sabotari saya melihat dia mencurigakan di sini. Paman Chen, siapapun, tetap buka toko. Memang keterlaluan. Usaha tidak maju, malah merugikan orang lain. Tenang, saya bakal sebarkan ke teman-teman. Kami akan mendukung kamu. Tidak boleh menindas orang jujur. Paman Chen, terima kasih. Dengan kata Anda, saya tidak takut. Terima kasih untuk APA. Kamu jujur, masakanmu bersih dan terpercaya. Kami pilih kamu. Kalau saya jangan saya tua itu main trick lagi. Kita ramai-ramai lapar dia ke dinas perdagangan. Ong Ying, kami semua sudah tahu. Jangan terlalu dipikirkan. Makanan enak tak takut fitnah, pengusaha jujur tak takut omongan kosong. Omongan kosong malah bikin saya semakin dipuji. Terima kasih semuanya. Li Hongying berjanji kepada semua orang. Seumur hidup, saya pakai bahan, minyak, dan hati nurani terbaik. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan kalian. Jangan lewatkan, hotpot asli diskon setengah harga. Lebih murah setengah dari tempat sebelah. Sekali makan, ingat 10 kali. Aku nggak percaya deh. Diskon setengah harga nggak bisa rebut pelanggan. Li Hongying, kalau mau lawan aku, kamu masih kurang pengalaman. Hongying gimana? Di sana diskon setengah harga, semua orang lari. Biaya kita lebih tinggi dari harga jual. Rugi demi rebut pelanggan? Bu, itu bukan bisnis, sengaja banting harga. Setengah harga bahan bagus, mana tahan, pasti nanti kualitasnya. Pelanggan nggak tahu, lihat murah langsung pindah. Rasa nggak bisa bohong, hati nurani nggak bisa ditipu. Kita tidak ikut turunkan harga. Kita pakai minyak, bahan, dan rasa sendiri.
Pelanggan yang tergiur harga murah tidak menghargai kualitas. Hong Ying, siapkan. Kuah biasa, pedas dan numbing ekstra. Coba di seberang, kuah hambar, rasa aneh, makan bikin tenggorokan sakit. Kasih setengah harga pun nggak mau. Hahaha. Aku tahu kamu di sini. Aku coba sedikit, bukan layak disebut hotpot. Dibandingkan kuah kamu pakai lemak sapi, jauh beda. Kita makan untuk rasa, bukan murahnya. Kami kesini sekeluarga. Untuk anak, aku cuma percaya restoran kamu. Bersih, jujur, minyaknya aman. Meski murah, kalau makan nggak Hong Ying, jangan turunkan harga. Jangan sampai. Kalau kamu turunkan harga, kami khawatir bahan jadi buruk. Kamu jaga kualitas, kami yang dukung kamu. Yang di seberang itu nggak bakal tahan lama. Mereka mengejar tamu pakai harga. Begitu coba sekali, langsung. Terima kasih karena percaya dan gak tergoda harga murah. Aku janji, gak peduli cara orang lain, potong harga atau bikin rusuh. Aku, Li Hongying, Berbisnis itu soal bertahan lama, bukan soal murah sesaat. Jaga kualitas, kami dukung kamu. Barang murah di seberang itu apa sih? Aku nggak bakal kesana lagi. Kekuatan utama bukan harga murah. Bukan tipu muslihat. tapi tamu yang makan mau datang lagi. Masih mau bicara membelamu. Ibu, kenapa kesini? Silakan duduk, ambilkan air. Kalau saya tidak datang, apa kalian lupa tulang tua saya? Anakmu sekarang sudah jadi bos besar. Buka toko, makan, minum, nggak peduli kami lagi. Bu, jangan marah. Hongling sekarang bos, pandangannya sudah tinggi. Mana mungkin dia masih peduli saudara miskin. Dulu kalau bukan saya ajarin, apakah dia bisa punya hari seperti sekarang? Nggak kenal orang. Nenek, saya nggak lupa. Tiap bulan saya titip uang dan beras, tapi Anda selalu... Uang segitu mau buat apa? Hari ini saya datang buat 2 hal. Kamu harus setuju. Pertama, ajak pamanmu kerja. Gaji bulanan 250.000, nggak boleh kurang. Kedua, kasih uang tunai 200.000 buat biaya hidup. Hari ini aku duduk di sini. Tidak. Ibu Hongying buka usaha ini. Sewa tempat, bahan makanan, gas, semua butuh uang, belum balik modal. Dulu paman kedua kasih 120.000 aja. Sekarang ada hasil, dia malah datang lagi. Kamu jangan ikut campur. Urusan keluarga Li ini. Giliran orang luar bicara, saudara tetap saudara. Meski tulang putus, syaraf tersambung. Hari ini aku ngomong. Aku ini lebih tua dari kamu. Kamu harus beri aku kerja. Gajinya tinggi. Kalau enggak, ibuku datang ribut setiap hari sampai pelanggan gak mau masuk. Nenek, aku hormati Anda. Aku bakal kasih uang bulanan. Aku nggak akan lupa ini. Pekerjaan, cuci sayur, angkat piring, bersihkan tempat. Gaji bulanan 180.000. Santai tanpa kerja tapi mau gaji besar nggak bisa di sini. Ini tempat usaha. Nggak punya hati, udah kaya malah nindas orang tua. Sayang kamu sia-sia. Warga sekalian, bos ini sukses tapi nggak peduli neneknya, paman kandungnya, malah mau nyiksa kami sampai mati. Nenek, jangan nangis atau ribut. Saya hormat tapi bukan berarti bodoh. Saya bisa jagain, tapi saya nggak mau jagain orang malas atau jahat yang hampir ngehancurin hidup saya. Paman, gimana lempar saya dengan uang kecil? Gimana hina saya? Nenek, kalau nenek lupakan. Berani ngomong begitu sama saya? Bukan soal berani, saya harus jelasin semuanya. Toko ini milik saya. Hasil kerja keras, bangun pagi, lembur malam, masak satu persatu. Tahan dari ditipu dan dijahati, kalau ada yang untung tanpa usaha. Dasar tidak tahu diri. Sepertinya toko kamu ini tidak mau lanjut ya. Toko ini dijalankan dengan hati, keahlian, dan dukungan pelanggan. Mau bikin masalah? Sila. Mau uang gratis? Tidak pernah Baik, Li Hongying. Tunggu saja aku akan kembali lagi. Hongying, kamu sudah banyak menderita. Ibu tidak tahan melihat kamu seperti... Ibu, aku tidak menderita. Aku kecewa. Aku sudah berjuang hidup dan mengelola toko ini. Tapi bagi mereka, aku tetap orang yang bisa dipermainkan. Jangan takut, ibu dan ayahmu mendukungmu. Kita tak bergantung pada langit, bumi, atau kerabat, hanya pada diri sendiri. Bersambung. Hongying, pergilah ke belakang dan istirahat. Pagi tadi sudah ribut, jangan sampai sakit. Tidak apa-apa, Bu. Masih hati ini rasanya sedikit sesak. Hong Ying. Tadi siang aku lewat. Dengar-dengar ada yang bikin keributan di toko. Masalah kecil di rumah, repot-repot membuatmu datang. Ini bukan masalah kecil. Mereka keluarga kamu, tapi datang ke toko dan menyulitkan. Pengaruhnya besar untuk bisnis. Dengar tetangga ngobrol soal ini. Saya nggak enak hati. Saudara Yo, toko baru buka, tapi keluarga minta uang dan kerjaan. Kalau ditolak, bikin rusuh. Keterlaluan sekali. Ganggu keluarga, merusak bisnis. Bikin sikap saudara.
malah bikin rugi. Jangan dipikir, Hongring, kamu tulus, masakan autentik, bersih, dan higienis. Semua orang tahu. Masalah dengan saudara bikin orang sadar betapa sulitnya kamu. Tetap jaga prinsip, pelanggan yang hormat. Saya tidak takut pesaing jahat. Saya buka toko ini bukan untuk jadi mesin ATM. Kamu benar, hormat ada batasnya. Pensiun wajib dikasih, tapi nggak bisa terus dimanja. Jaga toko, jaga nurani, urusan pelanggan dan produksi, saya bantu. Kakak Yo, kamu banyak membantu. Aku nggak bisa terus merepotkanmu. Ini bukan merepotkan. Aku bekerja di koperasi pemasok, kenal banyak pabrik dan pemimpin proyek. Mereka butuh tempat makan bersih, praktis, dan enak. Pertama kali aku pikirkan adalah kamu. Di unit kerja, tiap minggu, mulai sekarang tempat makan di rumah kamu. Proyek dekat pelabuhan, pabrik bahan bangunan, tim transport, semua. Aku kasih tahu mereka satu persatu. Mereka banyak, konsisten, nggak bikin masalah, makanan enak, bisa berlangganan. Kakak Yo, kenapa kamu baik padaku? Kita nggak ada hubungan. Pamanku dikerjain, nenek bikin ribet, tapi Cuma karena kamu, perempuan, dibohongi soal pembagian hasil. Dihadang pun tetap nggak asal. Orang jujur, sederhana, dan berhati baik harus dibantu. Kapten Kwang, saya Joel Ben. Saya rekomendasikan satu tempat, Honging Hotpot di Sinnanmen, kuah autentik, tempat bersih, harga terjangkau. Sudah makan puluhan kali di sana. Tim bisa makan bareng di sana. Pemiliknya orangnya jujur banget. Kamu ketemu orang baik, nih. Honging juga ketemu orang baik. Permisi, restoran hotpot Hongingnya, Yo Bin yang rekomendasiin. Dari tim transportasi, kalau makan bareng pasti kesini. silakan masuk. Kuah terbaik sudah siap buat kalian. Lihat, selama kamu berdiri tegap, bantuan pasti datang. Saudara yang ingin menghancurkanmu, Terima kasih, Kakak Yo. Tanpamu, aku pasti tidak bertahan. jaga baik-baik prinsipmu dan hati nuranimu. Aku akan membantumu menjaga pelanggan dan suasana. Kita akan tetap kokoh, tidak ada yang bisa menghancurkan toko ini. Bersambung. Wahai Tuhan, di mana keadilan? Keponakan sukses jadi bos. Tidak peduli nenek hidup mati, tidak peduli jalan hidup paman. Semua orang, datanglah dan nilai sendiri. Masih adakah hati nurani di sini? Ibu, kenapa datang lagi? Kemarin sudah dijelaskan, bukan? Honging benar-benar punya kesulitan. Sulit buka toko tapi nggak bisa bayar gaji. Menurut saya, dia udah kaya, hatinya dingin, nggak mau Hari ini aku ngomong langsung. Pilihannya, kasih pamanmu gaji bulanan 250.000 atau kasih aku 500.000 lang. Kalau enggak, aku bakal tiap hari duduk nangis depan pintu tokonya, biar nggak ada satu pelanggan pun yang datang. Nenek, bangun, masuk rumah ngobrol. Aku nggak masuk, ngomong di sini, biar semua orang lihat kamu cucu yang berani ngau. Hari ini aku akan jelasin semuanya. Pertama, nenek adalah nenekku. Aku merawat nenek. Mulai bulan ini, nenek dapat pensiun 60.000 per bulan. Semua kebutuhan aku tanggung. Aku janji nenek akan cukup makan, berpakaian, dan nggak kekurangan. Paman boleh makan asal bekerja apapun bisa. Gaji bulanan 180.000, makan 2 kali dapat. Kerja makin banyak, aku nggak punya apa-apa. Toko ini kubangun sendiri setelah paman nipu hasil usaha. Tiap hari aku bukan karena angin besar meniupnya, kau bicara syarat. Aku lebih tua darimu, kita keluarga, kenapa kau memisah? Keluarga? Aku bekerja keras hampir mati, tapi paman kedua hanya memberiku 120 rupiah. Kenapa kau tak bilang kita keluarga saat aku hampir menyerah di pelabuhan? Kenapa tak bilang kita keluar saat menyumbat cerobong? Di tokoku mulai berkembang. Kalian datang meminta uang, gaji, dan membiayai Aku berbakti, tapi tidak dengan bodoh. Aku lembut hati, tapi tidak bodoh. Aku bisa, tapi aku tidak akan membiayai pemalas, tidak akan membiayai anak durhaka, tidak akan membiayai orang yang pernah membuatku menderita. Nenek dan paman kedua tidak adil. Red Ing memang sangat tulus hati. Diperlakukan begitu, masih mau kasih uang pensiun? Kalau orang lain udah lama nggak peduli, Honging itu udah cukup kasih muka. Kamu, berani kamu melawan aku di depan orang, aku nenekmu. Aku hormat kamu sebagai yang lebih tua, jadi aku kasih uang pensiun. Tapi kamu nggak boleh pakai status itu buat hari ini aku ngomong jujur. Uang pensiun nggak kurang sepeser pun. Tapi kasih uang dan gaji tinggi? Nggak mungkin. Aku, Li Hongying, hidup jujur, tenang, cari makan dengan skill. Kalau kamu mau ngebikin segalanya berantak. Awalnya kamu yang mulai merusak. Jalan itu kamu yang pilih sendiri. Akibatnya tanggung sendiri. Hebat juga kamu, Li Hongying. Tunggu saja, aku nggak akan biarkan ini begitu saja. Honging, tadi kamu keren banget. Ibu sampai deg-degan buat kamu. Bu, aku nggak bisa terus-terusan lemah. Semakin lemah aku, semakin mereka menindasku.
Hari ini ku tegas, mulai sekarang, tidak ada yang semena-mena. Benar, kamu benar. Pegang hati nurani, prinsip, nggak ada yang bisa menginjak kita. Mulai sekarang, aku Li Hongying hanya menghormati yang tua. Tidak akan mentolerir. Hanya membantu pekerja keras, tidak tokoku aku yang jaga, hidupku aku yang jalani. Bersambung. Hotpot diskon spesial. Daging 2,5, sayur cuma 4 sen. Lebih murah satu tingkat dari sebelah. Bos, kuah dasar ini rasanya agak aneh ya, pahit dan bikin sesak. Resep baru. Super pedas, super ngerenyet, nanti terbiasa. Masak lebih lama, makin nikmat. Hei, ayahnya. Gimana kalau kita berhenti jualan aja? Saya rasanya gelisah banget. Gelisah apa? Semua odar dahidenken. Kalau berhenti sekarang, uang sebelumnya kan percuma. Kamu bos nggak punya hati, kasih makan apa? Kita berlima-enam habis makan, belum sejam. Semua langsung muntah. Sampai harus ke rumah sakit. Minyak ini ada. Kita sehat-sehat aja, makan di tempat kamu masuk rumah sakit. Kamu kasih penjelasan, biaya medis, keterlambatan kerja, dan kerugian. Hei jangan nuduh orang. Pasti kalian minum air dingin atau makan sesuatu hingga sakit. Kenapa nyalahin saya? Dokternya bilang, keracunan masal akut di perut dan usus, diduga karena minyak buruk dan makanan tidak bersih. Kalau bukan hotpot MU, dari mana? Meja kami kena serangan, kamu masih berkilah? Aku bilang, bau minyaknya nggak beres, ternyata memang kotor. Demi uang, tak peduli nyawa orang. Ini benar-benar merugikan. Bukan urusanku, itu idenya. Aku takut. Kamu masih berani bicara, hari ini sudah malam. Besok kita bicarakan lagi. Aku akan mengembalikan. Sekarang baru tahu takut. Terlambat, kamu tidak bisa menutup pintu sebelum jelas. Kami akan lapor ke dinas usaha. Lapor saja, saya tidak punya uang, nyawa satu-satunya. Saya hanya pakai sedikit minyak murah. Kenapa cari yang murah untuk makan? Minyak bekas, jahat orang ini. Orang ini harus dicabut izinnya, jangan diizinkan. Baiklah, saya telepon dinas usaha besok. Kamu akan kena masalah besar. Jangan, bicara baik-baik. Saya ganti rugi. Memangnya nggak bisa? Pak Kepala, Anda harus bela kami. Kami makan di warung hotpot dekat dermaga. Semua muntah diare masuk rumah sakit. Dokter bilang ini disebabkan minyak kualitas buruk yang memicu radang lambung akut. Bosnya sendiri mengakui menggunakan minyak murah kotor. Ini bukan bisnis, ini mengancam nyawa. Kalau pedagang serakah tidak ditangani, siapa berani makan di... Kok bisa ada kejadian seperti ini? Minyak makanan harus berkualitas. Pakai minyak jelek yang mencelakai konsumen harus dihukum. Saya akan bawa tim ke lokasi. Tidak ada... Pak Kepala, apakah kita bawa langsung peralatan uji? Bawa. Ambil sampel minyak, bahan makanan, dan kuah. Selama ada masalah, langsung segel di tempat. Pimpinan, kenapa Anda datang? Saya Kumayusaha Kesel-Keselan. Dilaporkan Anda gunakan minyak buruk hingga sebabkan keracunan makanan pelanggan. Mohon kerjasama untuk pemeriksaan hukum. Kepala, minyak warnanya gelap, baunya menyengat, tidak normal. Bukan urusan saya, pimpinan. Salah dia maksa beli minyak itu, saya nggak bisa cegah. Itu minyak bekas, mau saya buang. Diwajib pakai minyak sapi asli, jangan asal tuduh. Apa saya dituduh? Sampel uji yang menentukan. Sisa minyak di wajah. Semua minyak drum besi sans pelle dan... Apapun yang kamu bilang gak berguna. Hasil tes akan berbicara. Dari dulu aku merasa minyaknya aneh, baunya memang aneh. Demi uang haram, sampai hati nurani pun hilang. Kamu masih mau ngomong apa? Drum-drum ini jadi buktinya. Aku cuma cari yang murah. Aku tidak sengaja mencelakai orang. Kamu bilang tidak sengaja mencelakai orang. Kamu demi hemat uang, mengabaikan keselamatan pelanggan. Minyak murah tanpa uji coba. Gampang banget bikin orang, sangat membahayakan kesehatan. Ini pelanggaran berat. Saya salah, saya tidak akan berani lagi. Saya akan mengembalikan semua uang. Tolong beri saya kesempatan sekali ini. Kenapa tidak sadar sebelumnya? Berbisnis harus jadi orang baik. Kamu berani pakai minyak palsu. Kamu nggak pantas menjalankan usaha makanan. Tunggu hati. Kalau harus tutup ya tutup. Tidak akan diberi ampun. Habis sudah. Semua sudah selesai. Hasil uji sudah keluar, lihat sendiri. Minyak bekas dan limbah jelantah itu melanggar peraturan kebersihan makanan. Ditambah menyebabkan banyak orang keracunan makanan. Dilaporkan dan berdampak buruk. Kami resmi memberi... Kepala, saya benar-benar salah. Saya khilaf sesaat. Saya tak akan berani lagi. Tolong beri saya kesempatan kali ini. Akan bayar denda, ganti semua biaya pengobatan. Minta maaf sekarang? Terlambat.
Saya umumkan. Pertama, denda Rp3.000, tidak kurang 1 sen. Kedua, pencabutan permanen izin bisnis kuliner. Ketiga, biaya pengobatan dan kerugian korban harus ditanggung. Kalau berani menjual ilegal, akan diproses usaha tanpa izin. Rp3.000. Kami belum pernah lihat uang sebanyak. Jual rumah tidak cukup bayar. Ini mau memaksa kami mati, ya? Dicabut selamanya. Tidak bisa lagi bekerja di bidang kuliner hidupku benar-benar hancur. Memang gak punya hati nurani. Demi uang berani pakai minyak bekas. Untung gak ada yang keracunan. Kalau ada, Siapa yang berani berbisnis sama orang seperti dia? Hatinya kejam, bahkan keluarganya ditipu. Lalu, Kenapa tidak berdagang jujur? Harus ambil jalan salah, lihat akibatnya. Nama buruk, usaha hancur, uang habis, seumur hidup malu. Memang reda lebih pantas dihormati. Walau susah, dia tetap pakai minyak bagus, tidak curang. Dibanding pamannya, seperti langit dan bumi. salahmu, ini semua salahmu. Aku sudah peringatkan, jangan beli minyak itu, jangan ambil resiko. Tapi kamu gak mau dengar. Lihat, rumah hilang, nama hancur, bisnis ambruk, masih menanggung utang. Kamu menghancurkan keluarga kita. Aku sadar, yang reda pertahankan bukan hanya wajan, tapi hati nurani. Yang kubuang bukan cuma Tapi prinsip sebagai manusia. semua sudah terlambat. Bagaimana kita akan hidup nanti? Berjalan di jalan pun bakal dicemooh orang. Masuk ke dalam, cari meja, makan, lalu taruh lalat di panci. Teriak besar, minta ganti rugi 500.000. Buat keributan, biar semua pelanggannya kabur. Tenang saja, Bos Sang. Ini sudah biasa buat saya. Pastikan toko dia nggak jalan lagi. Li Hongying, makin sukses bisnismu, makin ingin saya hancurkan. Saya mau lihat papan, bos baik hati, kamu. Hari ini rusak enggak? Bos, keluar. Di panci hotpot ada lalat. Kasih saya 500.000 sebagai ganti rugi, atau Saya hancurin warung jelek kamu ini. Warung bersih mana mungkin ada begini? Maaf mungkin saya tidak perhatian tadi. Biar saya ganti dengan Sekalian saya, yang kan Gratis nggak cukup. Makan lalat itu menjijikan. Harus bayar 500.000, kalau nggak saya nggak pergi. Biar semua orang lihat betapa kotornya tempat kamu ini. Mas, tolong. Toko buka jendela untuk ventilasi, kasa jendela baru. Dapur belakang bersih, lalat nggak bisa masuk panci, apalagi ke tengah kaldu. Ngomong sembarangan, itu dari toko kamu. Kebersihanmu nggak standar, masih mau alasan. Kalau hari ini nggak ganti rugi, saya akan lapor ke Badan Usaha Dagang. Semua lihat baik-baik, di sela kukunya masih ada sayap dan serpihan lalat. Lalat ini sengaja dia pegang sebelumnya. Baru saja dilempar ke sini. Kamu datang bukan untuk makan, sengaja bikin masalah cari uang. Siapa yang nyuruh? Kamu tahu. Saya nggak sengaja. Kita ke kantor dagang, jelaskan semuanya di sana. Menjebak, menfitnah, dan memeras bakal ditindak. Ternyata sengaja fitnah, nggak punya hati. Keluarga Hongying bersih, kita makan di sana tiap hari tanpa masalah. Orang yang doyan memeras macam ini harus diajari pelajaran. Saya salah. Zhang Lao Han kasih uang ke saya suruh jebak kalian. Saya nggak berani, tolong maafkan. Kali ini saya maafkan, tapi ingat. Hidup dengan fitnah dan menjebak orang, kamu akan kena batunya. Pergi. Hongying, jangan takut. Kami percaya sama kamu. Cara licik begini nggak bakal menjatuhkan orang jujur. kami akan datang setiap hari. Siapapun yang mau Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah percaya padaku. Aku janji, restoranku ini seumur hidup akan bersih, pakai bahan terbaik tanpa celah. Aku tidak akan mengecewakan kalian. Kalau terbuka, tapi ada yang cari masalah atau lihat berantakan lalu mempersoalkan, bagaimana? Penjelasan tidak cukup. Orang harus melihat dengan mata kepala sendiri. Dapur bersih, minyak dan bahan berkualitas, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Aku ingin semua orang tahu, hotpot Li Hongying ini bisa dinikmati dengan tenang dan jelas. Tetangga dan teman, kemarin ada yang memfitnah kebersihan restoranku. Hari ini dapurku terbuka untuk kalian semua. Silakan lihat, periksa, masuk. Menggoreng bumbu, mencuci daging, memotong bahan, sampai menuang minyak, semua ditampilkan di depan mata kalian.
Baiklah, Hebat sekali. Saya makan di banyak restoran hotpot, pertama kali lihat bos buka dapur. Lebih bersih dari dapur rumah saya. Hong Ying, kamu berbisnis dengan hati terbuka. Lihat minyak ini, kuning dan murni. Jelas sekali, beda banget sama orang yang diam-diam pakai minyak curang. Hong Ying, ini baru namanya jujur. Saya Nyamakan di Haute Potong Ying. Dapurnya terbuka. Apa yang perlu dikhawatirkan? Ini baru namanya bisnis yang pakai hati nurani. Dibandingkan yang suka main curang. Benar-benar seperti langit dan bumi. Kesini karena mereka berani buka dapur. Makan dengan tenang lebih penting daripada lain. Bawa anak dan orang tua ke sini. Bersih, aman, rasa autentik. Hong Ying, langkahmu kali ini benar. Transparansi adalah aset terbesar. Aku nggak punya banyak keahlian, cuma paham satu prinsip. Kalau kamu nggak menipu pelanggan, pelanggan nggak akan menipu kamu. Aku buka dapur untuk tunjukkan hati nurani. Di Hong Ying Hotpot di Shenzhen, dapur terbuka, lebih bersih dari rumah. Minyak dan bahan jelas kelihatan. Makan hotpot pilih Hong Ying. Buka usaha segini, luar biasa. Kalau nggak laris, nggak adil. Hati tulus, bahan asli, orang baik, bisnis yang tahan lama. Bersambung. Ayahnya. Kita tidak ada jalan lagi. Beras di rumah sudah habis. Penagih utang datang setiap hari. Kalau tidak minta tolong para Hong Ying, kita benar-benar akan mati kelaparan. Aku tahu. Aku tahu aku tidak pantas meminta tolong padanya. Tapi sekarang, selain Hong Ying, tidak ada yang mau membantu. Paman Merah Ring, aku salah. Dulu aku bukan manusia yang baik. Aku serakah, menghitungmu, pelit dengan keuntungan, selalu melawanmu, menggunakan minyak kotor untuk merugikan orang lain. Nasibku seperti ini kesalahanku sendiri. Merah Ring, kumohon, tolong kami. Kasihanilah kami tidak punya jalan keluar. Di rumah sudah tidak ada makanan, para penagih utang datang setiap hari. Kalau begini terus, kami hanya bisa menjadi pengemis. Cepat bangun, kita bisa bicara. Jangan begini, tetangga semua melihat. Bersambung. Aku tidak akan bangun, tidak pantas berdiri di hadapanmu. Merah Ring, aku tahu sudah berbuat salah padamu dan Dulu kau memulai semua. aku yang pernah Aku ingat semuanya dengan Aku nggak minta dimaafkan, cuma minta kesempatan hidup. Aku kerja apa aja, cuci piring, nyapu, angkat barang. Mau disuruh kerja kayak sapi atau kuda juga nggak masalah. Dulu, kalian melempar uang receh 120.000, bikin aku nggak punya jalan lain. Kalian juga datang cari aku waktu usaha aku lancar, minta gaji. Kalian bikin susah, mikat aku dengan alasan moral. Tapi demi ngirit, kamu curang jual minyak bekas yang bahaya. Hasilnya kamu hanya... Aku tahu semua kesalahan salahku. Aku nggak minta kamu maafin. Aku cuma minta sesuap nasi. Setiap orang pernah salah melangkah. Tapi dosa kamu sendiri yang harus nanggung. Aku nggak akan ngasih makan kamu gratis. Aku bisa beri jalan hidup yang jujur. Jika mau bertobat, tetap di sini untuk kerja sungguh-sungguh di dapur. Cuci makanan, jaga toko malam. Semua kerja berat tanggung jawabmu. Gaji bulanan serat, kerja keras, hasil besar. Terima kasih Hong Ying. Terima kasih atas kebaikanmu. Kami pasti bekerja keras, tak berani lagi malas-malasan. Aku sudah ingat. Mulai sekarang, aku akan bekerja dengan jujur dan tekun. Tidak akan pernah lagi melakukan hal dengan baik. Aku akan membalas kebaikan. To be continued. Kerja keras, cuma Rp180.000. Mana bebas seperti dulu jualan. Anak perempuan ini lembut hati, tapi aturannya banyak. Menyiksa. Paman kedua sudah selesai semua pekerjaan. Aku baru istirahat sebentar. Sudah kerja dari pagi, badanku nggak kuat lagi. Aku menampungmu, memberi makan, memberi gaji. Bukan untuk bermalas-malasan dan curang. Bahan dapur, kalau babat dan usus bebek kotor, disajikan bisa mencoreng nama restoran. Lantai nggak Istirahat sebentar saja. Dulu jualan di gerobak tidak serumit ini. kayak kita. Dulu beda. Sekarang kamu di restoran aku. Dulu jualan di gerobak pakai akal-akalan. Pakai minyak bekas, mau jalan pintas. Akhirnya apa? Kehilangan. Kamu cukup makan karena cara nggak benar, tapi masih nggak kapok. Karena hubungan keluarga, aku kasih jalan. Aku bisa memaafkan kesalahan dulu, tapi nggak akan mentolerir malas, nggak serius, dan nggak tanggung jawab. Sekarang juga kerjakan semua pekerjaan ini sampai selesai. Bahan-bahan harus dicuci bersih. Sudut dapur harus dibersihkan. Aku beri kamu kesempatan untuk hanya sekali ini saja. Aku tahu aku salah, Hong Ring. Aku seharusnya nggak malas. Aku langsung kerja sekarang. Kerja keras nggak memalukan. Kerja baik, jalani hidup tenang, bayar utang perlahan.
hidup akan kalau aku ketahuan malas-malasan atau asal-asalan, langsung pergi saja. Aku nggak akan beri. Aku sudah ingat. Mulai sekarang pasti akan kerja baik-baik, nggak akan malas lagi, dan nggak akan kecewain kamu lagi. Kenapa gadis kecil itu makin sukses? Aku makin terpuruk tiap hari. Menyumbat cerobong, melempar air. Sampai bayar orang bikin masalah nggak bisa jatuhin dia. Jean Salacan à Kukalo à Kukejam. Kalau nggak beres, jangan harap bisa buka toko dengan tenang. Li Hongying, besok kamu bisa buka toko atau enggak? Berbisnis, pilihannya dua, tutup bangkrut atau Enggak ada yang bakal baik-baik saja. Ada yang nggak beres? Bau apa ini? Sesak banget? Pusing banget? Bersambung. Nggak beres, ini kebocoran gas. Cepat bangun, buka pintu dan jendela buat udara masuk. Ini ulah manusia. Seseorang sengaja memotong pipa untuk mencelakai keluarga kita. Keji sekali, niat membunuh, lapor polisi, beritahu tetangga, dan melapor ke dinas terkait. Orang seperti ini tidak boleh dibiarkan Bersambung. Benar-benar menakutkan. Mereka berniat mencelakai keluarga kita. Dulu menyiram air kotor, membuat keributan, sekarang berani melakukan perbuatan sekeji ini. 2 kali mungkin karena persaingan Memotong pipa gas murni niat jahat. Melapor ke polisi adalah langkah benar. Orang seperti ini tidak bisa diajak bicara baik-baik. Serahkan langsung ke pihak berwajib. Kawan, coba lihat. Sebelum tutup setiap malam, kami Tidak pernah lupa. potongan selang ini rapi. Ini bukan karena Pesaing kami, Tuan Tua Hendra, sering mengganggu kami, menyumbat cerobong, menyiram air kotor di depan toko, hingga membayar orang untuk melepaskan lalat. Kami memahami situasi ini. Berdasarkan jejak di lokasi, cara operasi, dan catatan gangguan sebelumnya, kami curiga ini balasan dendam pesaing untuk melukai. Kami akan segera memanggil Tuan Tua Hendra ke kantor untuk diinterogasi. Pantas saja orang ini bisnisnya curang, dasarnya jahat. Nggak bisa saingan, malah main kotor. Kejahatannya luar biasa. Dari dulu harusnya diberesin. Setiap hari ngincer Hongying buat bikin masalah. Kalau nggak ditindak, lama-lama bahaya besar. Zhang Lauhan, ada laporan kamu merusak instalasi listrik dan membahayakan nyawa. Ikut kami un truc penyelidikan. Pak polisi, salah paham. Difitnah. Semalaman saya tidur, Li Hongying sengaja menjebak saya. Bisnisnya ramai, dia mau nginjak saya. Ada bukti di tempat. Ada saksi dan barang bukti. Kamu nggak bisa ngelat. Ayo ikut. Pasti dia yang lakuin. Orangnya iri hati, pikiran sempit, bisa lakukan apa saja. Berbisnis itu mengandalkan kemampuan, bukan cara kejam. Memang pantas ditangkap. Memotong selang gas dengan niat jahat yang menyebabkan ledakan dan korban jiwa dikenakan pidana berat. Lebih baik jujur. Berharap keringanan hukuman. Aku mengaku, semuanya aku lakukan. Aku iri bisnis Li Hongying yang lebih baik dariku. Semu appelant Gandiambil. Karena itu, aku bikin masalah dan kemarin malam, aku motong selang gas. Aku salah, aku benar-benar sadar kesalahanku. Tersangka mengaku bersalah dan ditangkap. Tidak akan ada gangguan lagi. Kalian bisa menjalankan usaha. Kalau ada kejadian serupa, lapor polisi. Terima kasih, Pak. Saya tidak berniat mencelakai orang, hanya ingin berbisnis dengan tenang. Tapi kalau saya tidak akan mundur lagi. Dulu saya pernah bodoh dan gelap hati, punya niat buruk seperti Zhang Lauhan. Sekarang saya baru sadar, jadi orang jujur, kerja keras, itu jalan yang langgeng. Bersambung. Manusia itu harus melewati penderitaan dulu, baru bisa dewasa.
Dulu paman kedua MU kasar dan egois. Sekarang dia jauh lebih dewasa dan bertanggung jawab. Menyadari kesalahan dan memperbaiki bisnis toko makin bagus, kerja tambah banyak, lunasi utang, jalani hidup baik. Saya pasti akan bekerja dengan tidak akan mengecewakan kesempatan yang kamu berikan kepada saya. Pantas saja bisnis begitu bagus. Pansy dasar dengan hati nurani, dan sikap yang tulus kepada orang. Itulah kunci utama untuk menjalankan bisnis jangka panjang. Sekarang toko kalian semakin rapi, bersih, rasa tetap, keluarga hidup bersama dengan hati senang. Sulit untuk tidak sukses. Orang jahat sudah dibereskan. Kedepannya hanya ada kehidupan yang damai. Jika kita makan bersama nanti, kita pasti memilih tempat kalian. Terima kasih atas pengertian dan dukungan kalian selama ini. Kita akan bekerja keras, menjaga cita rasa, kebersihan, dan hati nurani. Tidak akan mengecewakan kepercayaan setiap pelanggan. Awalnya stan kecil di pinggir jalan dekat dermaga, menjadi toko 20 meter persegi. Sepanjang jalan banyak rintangan, banyak yang menjatuhkan kami, tapi kami berhasil melewati semuanya. Hari sulit telah berlalu, ke depan semua akan jadi baik. Dulu, sering melawan kalian. Sudah menyusahkan kalian berkali-kali. Mulai sekarang, aku akan bekerja keras di toko ini. Kalau ada tenaga, aku membantu. Kalau perlu berkorban, aku melakukannya. Aku menebus kesalahan dan menjalani hidup baik. Bersambung. Beberapa bulan ini, bisnis semakin stabil. Setelah dipotong sewa tempat dan bahan makanan, setiap bulan masih bisa menabung cukup banyak. Tabungan kita semakin bertambah tebal. Aku memikirkan hal ini. Reputasi sudah dikenal, rasa, kebersihan, dan kejujuran dipercaya tetangga. Masalah terbesar sekarang adalah tempatnya kecil, meja tidak cukup, pelanggan tidak bisa bertahan. Setiap jam makan, tempatnya penuh sesak, sulit bergerak. Bagian dapur juga sempit, persiapan dan kerja pun jadi terbatas. Kalau bisa pindah ke tempat yang lebih besar, bisnis pasti bisa naik 2 kali lipat. Memperbesar toko itu bukan perkara kecil. Sewa lebih mahal, renovasi juga butuh biaya. Kalau tekanannya terlalu besar, Mama bertindak hati-hati, tidak mau risiko. Kita tidak akan rakus memperbesar toko. Cari tempat sekitar 40 meter persegi. Lokasinya tetap, pelanggan lama mudah menemukan. Pelanggan tidak hilang. Renovasi sederhana dan praktis. Perluas area dapur. Ide ini masuk akal. Kita menarik pelanggan dengan rasa, bukan tampilan. Renovasi bersih dan terang. Kita bisa dibiayai sendiri, tanpa tekanan. Pindah ke toko besar, kerja lebih banyak. Aku akan kerja keras, bantu beban toko, dan tebus kesalahan. Kamu bekerja tekun, itu membantu toko besar. Satu keluarga bersatu padu. Masalah apapun bisa perlahan diselesaikan. Hong Ying, kamu perlu memperluas toko sejak lama. Melihat pelanggan antre tanpa tempat duduk, kami khawatir. Di selatan jalan ini ada tempat kosong. Tata ruangnya bagus, sewanya masuk akal. Kamu jujur, berbisnis dengan nurani. Orang di jalan ini berharap kamu sukses. Dengan toko lebih besar, kami lebih... Adimu bijaksana. Reputasimu kokoh, pelanggan tetap pasti, memperluas toko langkah sesuai. Kenal beberapa pemilik tempat dan tukang renovasi di sini. Bisa bantu menghubungkan, harganya masuk akal, kerjanya terpercaya. Terima kasih, Kakak Yo. Aku ingin sukses perlahan, menjaga cita rasa hotpot, kebersihan, dan melayani dengan toko sedikit lebih besar agar tidak mengecewakan. Dengan ketulusan dan kerja kerasmu, kedepannya usaha ini pasti akan semakin besar. Mulai dari 20 meter persegi yang kecil, kamu membuka jalan dengan hati nurani. Masa depanmu cerah. Dari gadis kecil yang sering diperlakukan tidak adil, menjadi pemilik toko mandiri. Kamu hidup sendiri, mengandalkan diri. Kisah ini belum selesai. Sudah lama dengar hotpot Hong Ying terkenal bersih, rasanya otentik, dan kamu jujur. Reputasi toko kamu adalah yang terbaik. Kalau disewakan ke kamu, saya tenang. Pemilik toko percaya gadis ini jujur, tidak pernah bikin masalah. Toko ini pasti hubungan dengan tetangga sekitar. Pak, saya ingin menyewa. Saya akan menjual hotpot serius, bayar sewa tepat waktu, dan menjaga properti. Tidak akan renovasi sembarangan, tidak mengganggu warga. Mari bicarakan masa sewa dan harga supaya cepat disepakati.
Dindingnya tua, lantainya sederhana. Dicat putih, lantai dipasang ubin bersih. Nggak usah ribet. Usaha makanan, bersih dan terang lebih penting daripada dekor. Nanti kerjaan kasar dan kotor di dapur aku urus. Toko baru, aku pasti kerja keras. Nggak bakal bikin. Pertama, cat dinding putih, pintu dan jendela diganti, tambah ventilasi dan kasa baru. Kedua, potensi bahaya dihilangkan. Ketiga, tambah meja kursi baru, rak bumbu, dan rak penyimpanan. Hemat biaya. Sesuai permintaanmu, utamakan sederhana dan bersih. Waktu pengerjaan cepat nggak ganggu operasional. Setengah bulan sudah bisa selesai semua. Beres-beres dan beri ventilasi tanpa mengganggu pembukaan toko berikutnya. Selama renovasi, toko lama tetap buka. Setelah renovasi hampir selesai, pilih hari baik untuk pindahan malam setelah angkut barang bertahap, pindahan Tidak mengganggu bisnis siang hari, sehingga dua-duanya tidak terganggu dan pelanggan lama tetap datang. Saya bertanggung jawab mengangkut barang, merakit meja kursi, memperbaiki. Ibumu memeriksa barang kecil dan menyimpan peralatan dapur. Paman, kamu awasi renovasi, bahan, dan dapur belakang. Tugas terbagi jelas. Membersihkan toko baru, minyak di pojok tembok, debu, sampai semuanya bersih dan segar. bersambung. Dilakukan sesuai permintaanmu, sederhana, bersih, kokoh, tahan lama. Saluran Daper Lawn Car. Saluran asap sudah terpasang. Nanti saat memasak bahan dan Ruangannya nyaman, tidak bikin sesak. Terima kasih tukang. Pengerjaan rapi, harga wajar, khas. Kalau tetangga mau buka toko, saya kenalkan kalian. Dapur luas dan bersih ini, akhirnya tidak perlu lagi bekerja di sudut sempit. Dulu saya sering berpikir pendek, selalu mencari jalan pintas. Sekarang baru paham, ruangan yang bersih Dan kerja yang jujur. membuat tinggal dan bekerja jadi tenang. Meski toko kecil ini ukurannya kecil, tapi hari-hari tersulit kita. Kita lewati semuanya di sini. Akhirnya bisa melewati semua. Dari kios pinggir jalan ke toko kecil. Hingga sekarang punya toko yang baru. Setiap langkah penuh perjuangan. Semua hasil kerja keras kalian. Nanti kerja nggak lagi sempit, tamu juga nyaman, hidup makin ada harapan. Tahun baru semangat baru. Aku pasti akan bersikap baik, kerja rajin, dan hidup dengan jujur. Tidak akan bingung lagi. Bagus sekali. Tata ruangnya luas. Penataan bersih dan higienis. Dengan reputasi dan keahlianmu. Pembukaan toko baru pasti akan penuh sesak. Lingkungannya langsung naik kelas, dapur terang, sirkulasi udara baik, bikin makan jadi tenang. Duduk pun nyaman. Nanti kalau ada acara makan bersama, pasti pilih tempat ini. Bersambung. Rasanya tetap lama, nikmat dan murni. Bersih, harga terjangkau. Pemilik jujur, sering datang. Kamu berhasil. Dari masa sulit selalu dihitung-hitung orang. Sampai toko baru ini stabil dan dipenuhi pelanggan. Karena kamu berjuang sendiri. Bukan hasil kerja saya saja. Ada orang tua yang mendukung, paman kedua membantu, tetangga dan pelanggan percaya, juga kamu yang peduli. Langkah bertahap, perlahan. Tidak serakah, tidak curang. Niat awalmu adalah kekuatan terbesar. Kedepannya hanya akan semakin mantap. Hotpot di sini benar-benar autentik. Bagus sih,
walaupun sibuk tapi hati tenang dan hangat. Semua kerja keras terbayar, ini layak untukmu. Aku iri padamu, sampai membuatmu salah jalan. Sekarang lihat ini, aku paham hidup jujur itu benar. Punya hati yang baik itu rezeki terbesar. Tamu banyak, kebanyakan pelanggan, pekerja, dan tetangga. Bikin menu paket tetap lebih praktis untuk kita gampang kontrol stok. Kalau ramai, pesan satuan terlalu lama dan mudah salah. Bikin saja beberapa menu. Pakai berdua, berempat, atau untuk kumpul. Mengandalkan rasa tidak cukup, harus ramah, terjangkau, cocok untuk berbagai kelompok. Banyak pekerja dan acara kantor sering, kebutuhannya berbeda. Aku kerja di sini paling ngerti, pelanggan nggak tahu cara pesan. Pesan lauk terlalu banyak mubazir, sayur terlalu sedikit nggak cukup. Semua orang makan jadi lebih hemat. Hongwing, tambahin satu menu. Oke, siap. Ini jadi gampang, nggak bingung milih menu. Lauk dan sayurnya pas, harganya murah. Kalau makan bareng keluarga, pilih ini. Tempatnya Hongwing paling jujur. Porsi banyak, pasti. Rasanya otentik. Jauh lebih jujur dibandingkan restoran yang seenaknya menaikkan harga. Paket makanan tetap keluar, bisnis jadi lebih stabil, dan pelanggan harian terus berdatangan. Langkah demi langkah menyempurnakan, tanpa terburu-buru atau serakah, berjalan maju dengan mantap. Inilah cara hidup dan berbisnis yang terbaik. Sekarang aku baru mengerti bahwa bekerja dengan baik dan tulus terhadap orang lain jauh lebih berguna dibandingkan trik kecil. Aku akan menjaga toko, bekerja serius, dan menjalani hidup tenang. Bersambung. Anda pemilik toko Li Hongying. Saya Pak Wang dari Logistik Pabrik Mesin. Pabrik kami memiliki lebih dari... Cari tempat makan bersih, jujur, rasanya stabil. Rencana tempat makan tetap untuk tim kerja. Pergantian jadwal, makan bersama, dicatat, akhir bulan pabrik bayar sekali. Kami survei 3 tempat di jalan. Tempat kamu paling bisa dipercaya. Anda benar mau jadikan toko kecil kami tempat makan tetap? Tempat ini warung hotpot kecil, takut tidak bisa mengikuti aturan pabrik. Aturan makanan cuma satu, bersih, sehat, tidak tipu-tipu. Saya cek dapur, bahan segar dipotong langsung, minyak dan bumbu baru. Ini lebih baik 10 kali dari tempat lain. Pekerja capek kerja. Cuma mau yang hangat dan nyaman. Tempat ini pas banget. Pak Wang, saya di koperasi. Setiap hari saya ke kantor. Saya paling tahu bagaimana sifatnya Honging. Masalah berat pun, tetap pakai minyak berkualitas. Porsinya selalu lebih, tidak kurang. Jadi penyedia tetap untuk... Pasti bisa dipercaya. Pak Wang, tenang. Tiap pagi saya ke pasar beli babat sapi dan usus bebek. Barang segar dimasak hari yang sama, tidak pakai sisa. Pekerja makan, porsi maksimal, harga minimal. Tidak pernah cari keuntungan kotor. Bersambung. Baik, karena kata-kata Anda. Deal mulai besok. Pekerja pabrik makan di sini menunjukkan kartu kerja. Setiap tanggal 28, keuangan pabrik menyelesaikan. Terima kasih, Kepala Wang, atas kesempatan ini. Saya akan menjaga restoran dengan baik, tidak akan mengecewakan pekerja. Bos, kami dari pabrik mesin. Mulai sekarang kami akan makan di sini. Sudah lama dengar hotpot terkenal enak, akhirnya mencobanya. Ternyata lebih autentik dari yang dikabarkan. Hongning, restoran sudah kontrak dengan pabrik besar, bisnis stabil dan berjangka panjang. Saya tidak akan jadi beban. Akan menjaga bahan makanan di tahap awal. Kalau tidak bersih atau segar, saya akan membuangnya. Paman, kalau bisa berpikir seperti ini, itu lebih baik. Selama sekeluarga kompak. Aku dulu bodoh, menipu, dan bermasalah. Sekarang sadar, kerja keras dan bisnis jujur itu terbaik. Hanya itu yang bikin hati tenang. Aku akan sungguh-sungguh bekerja untuk menebus kesalahan. Honging, uang ini kembali, lunasi utang bahan makanan, bayar sewa rumah. Siapkan barang bagus lagi, hidup kita lebih stabil. Pak Wang adalah pegawai resmi di instansi pemerintah. Dia orang yang bisa... Hari ini setelah dibayar, kita lebih nyaman. Jangan khawatir, pabrik resmi tidak mengecek catatan kita. Aku temani kamu pergi. Tidak perlu, bisa pergi sendiri. Ini adalah kesepakatanku dengan pabrik. Bersambung. Saya dari Hotpot Honging sebelah. Saya ingin menyelesaikan pembayaran makan bulan ini. Apakah kepala bagian uang ada? Mbak, kamu mau nagih utang, ya? Jangan tunggu lagi. Direktur pabrik sudah kabur sejak setengah bulan lalu. Bawa semua uangnya. Apa? Anda bilang kabur? Itu. Uang makan kami gimana?
Jangan bicara soal uang makanmu. Kami para pekerja. Gaji 2-3 bulan belum dibayar. Peralatan diincar kreditur. Ini sudah gagal. 7.200 rupiah. Itu aku masak satu persatu. Aku sajikan satu persatu. Itu jalan hidup seluruh keluargaku. Adik, jangan tunggu lagi. Kami puluhan orang berjaga setiap hari. Kami juga korban. Mengandalkan gaji untuk hidup. Sekarang bahkan pekerjaan pun hilang. Kamu hanya bisnis kecil. Mana Q à Bertin. Aku tidak pernah menipu orang. Tidak pernah membohongi siapapun. Berbisnis dengan hati nurani meski sulit. Kenapa harus seperti ini terhadapku? Tapi usaha kecil-kecilan. Puluhan toko menunggu perputaran modal. Uang barang bulan ini, gimana ya? Kasih tambahan 3 hari lagi. Kalau 3 hari lagi tetap nggak bayar, saya benar-benar nggak bisa kasih barang ready stock lagi. Tolong dimengerti ya. Bersambung. Hongring, bukan paman nggak pengertian. Uang sewa terlambat hampir sebulan. Istri saya sakit dan dirawat di rumah sakit. Saya nggak kuat lagi. Gimana hari ini kamu coba kasih sebagian dulu? Paman, pabrik saya kabur dengan 7.200. Saya benar-benar nggak ada uang sepeser pun. Kamu anak yang jujur, saya percaya sama kamu. Tapi saya udah nggak punya cara lain. Aku juga butuh uang untuk rumah ini. Coba kamu pikirkan cara. Paman beri waktu 5 hari. Kalau 5 hari lagi belum bayar, aku nggak bisa jagain toko ini. Hong Ying, adik, aku juga nggak enak ngomongnya. Tapi anakku minggu depan harus bayar uang sekolah. Sekolah sudah mendesak banget. Gaji kerjaku lebih dari sebulan. Kamu kira bisa nggak? Kak, maaf banget ya. Aku yang bikin kamu susah. Sekarang aku nggak ada uang sama sekali. Aku akan pinjam atau kerja serabut. Aku nggak pernah telat bayar orang, tapi keluargaku nggak bisa nunggu lagi. Aku tunggu 3 hari. Kalau masih nggak ada, terpaksa cari kerja. Hongeng. Uang dari 3 keluarga kami tidak banyak. Tapi semua ini usaha kecil-kecilan. Kamu selalu jujur, makanya kami berani kasih kamu utang. Tapi kali ini kelamaan. Keluarga kami juga butuh uang untuk mutar modal. Batu bara didatangkan truk-truk. Kalau tidak dibayar, nggak bisa ambil barang lagi. Saya tahu kamu susah, tapi harus menghidupi keluarga. Paman, bibi, semuanya. Saya, Li Hongying, tidak pernah menipu atau berhutang. Saya kalah. Beri satu kesempatan lagi, saya akan membayar semuanya tanpa. Kami percaya pada kepribadianmu, tapi tidak percaya pada bisnis lagi. Kami berikan waktu 3 hari terakhir. Kalau tidak dilunasi, kami tidak berani lagi menyuplai barang. Bersambung. Semuanya salahku, semuanya salahku. Dulu aku bodoh. Mengacaukan hasil, menghalangi, dan menyulitkan. Menghadapi rintangan besar, aku tak bisa membantu. Apa aku layak disebut manusia? Jangan saling menyalahkan. Kita yang tidak berguna. Tidak bisa membantu anak kita, membuat dia menanggung beban besar sendirian. Anakku, jika tak sanggup, kita tutup toko ini, pulang, dan ibu masak di rumah. Kita tidak perlu menderita seperti ini. Dari awal punya uang 102, ditipu, dirampas, difitnah, dihalangi asap, aku tetap bertahan. Toko ini mulai ada kemajuan, tidak bisa Bisnis kecil, jangan sampai mengorbankan nyawa. Aku nggak boleh tumbang. Aku tumbang, keluarga bubar. Selama wajan masih ada. Toko masih ada, aku masih punya harapan. Bersambung. Ayah, ibu. Hapus semua meja, kursi, peralatan dapur, dan kompor cadangan yang nggak perlu dari toko. Jual makanan segar murah ke pedagang. Apapun yang bisa dijual, Hongying kamu hila, semua barang ini adalah hidup kita. Meja ini kamu pilih waktu perluas toko. Wajan ini ratusan kali dipakai buat masak bumbu dasar. Gimana? Nah, pikirkan lagi baik-baik. Toko baru kita habis semuanya. barang habis, bisa cari lagi. Utang dan hati nurani tak bisa berjalan bersama, toko bisa runtuh. Aku, Li Hongying, seumur hidup bisa miskin dan menderita, tapi tak lari dari utang. Tak boleh malu.
Honging, ini barang baru. Dijual setengah harga rugi. Ditunda dulu? Coba cari cara lain. Paman, tidak apa-apa, menukar barang jadi uang untuk bayar utang itu tidak rugi. Paman Yang, sebagian uang barang, sisanya buatkan surat utang. Aku pasti bayar. Kakak, maafkan aku. Tante, tolong percaya padaku sekali lagi. Kakak, ini upahmu. Maaf, Paman, aku tak mampu mengelola toko 40 meter persegi. Kumohon ruang di belakang. Kembalikan semuanya. Aku akan tinggal di depan 20 meter persegi. Aku masih berbisnis dan melunasi utang. Kamu pasti sangat menderita. Anakku, Hongring, mulai sekarang pekerjaan berat, kotor, dan melelahkan di toko ini. Semua ini milikku. Aku bekerja keras untuk mendukung tokonya. Hilang semua juga nggak apa-apa. Asal tokonya masih ada. selama panci masih ada dan orangnya masih ada. Aku, Li Hongying, pasti bisa bangkit lagi. Hongying, kamu sudah jadi bos? Masih angkat barang? Bang Wang, aku kesulitan. Butuh modal untuk beli barang. Apa yang dikerjakan laki-laki, aku juga. Pekerjaan ini berat. 1 karung 50 kilo, kuat nggak? Aku bisa tahan. Berikan aku pekerjaan ini. Jangan dipaksa, ini pekerjaan buat laki-laki. Aku harus kumpulin modal. Aku mau buka toko lagi. Seberat apapun, aku bisa tahan. Totalnya 36.000. Ini, ambil, Nona. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Dulu saya angkat barang demi bertahan hidup. Hari ini saya angkat barang demi membangkitkan toko saya lagi. Kalian ambil uang saya. Bisa tekan habis toko saya. Tapi kalian tak bisa ambil keahlian saya, apalagi menghancurkan semangat saya. Bersambung. Turunkan harga berarti pakai minyak kualitas rendah atau bahan murahan, merusak nama baik sendiri. Kalau tidak turunkan harga, pelanggan hilang dan toko mati. Apakah benar-benar tidak ada jalan keluar dalam berbisnis? Aku tidak akan ikut perang harga murah. Aku mau bikin hotpot segar potong langsung paling asli, paling terpercaya, paling jujur di seluruh jalan ini. Murah tidak ada gunanya, perut malah panas setelah makan. Minyaknya aneh, rasanya pahit, tidak akan datang lagi. Aku hanya mengutamakan kepercayaan. Gunakan bahan segar. Gunakan minyak sapi asli. Gunakan kebersihan dan higienis. Perlahan-lahan memenangkan hati orang. Mulai sekarang, kita tetapkan 3 aturan mati, tidak boleh dilanggar. Pertama, bahan dibeli dan digunakan di hari yang sama, tanpa barang sisa. Kedua, babat, usus bebek, dan tenggorokan harus dipotong langsung, ditata segar, tanpa direndam air. Ketiga, kuah dasar pakai resep asli dari lemak sapi murni, tanpa mengurangi kualitas. Nak, biaya setinggi ini, kita hampir nggak punya uang. Tukang Honging, dulu aku main curang, jadi bangkrut dan hidupku hancur. Kali ini aku ikut dia, pakai bahan berkualitas. Semua kerja kotor dan berat, aku yang... Kita nggak bersaing soal murah, tapi dari hati, kebersihan, dan rasa. Orang yang mengerti pasti akan kembali lagi. Bersambung. Honging. Aroma panci kamu tidak berubah, masih rasa asli seperti di pelabuhan dulu. Om Chen, jangan bercanda. Warung ini mulai pulih.
Tidak ada suasana mewah, hanya resep dasar. Suasana tidak penting yang penting rasa asli. Seluruh jalan memuji, meski dalam kesulitan, kamu tetap menjaga kualitas. Lebih baik daripada restoran yang menurunkan harga. Adik, karena kejujuran kamu, tim kami akan makan di sini terus. Restoran lain murah, tapi makanannya pahit, perut bermasalah, tidak berani sering ke sana. Orang lain menghargai. Resep panci ini tetap sama sejak di pelabuhan, masaknya juga sama, bahannya dibeli segar setiap hari. Tidak mau membuat orang makan. Kamu benar-benar jujur. Kami makan di sini karena hati nuranimu. Hari ini saya traktir, panggil beberapa tetangga dekat sini, bersama-sama mendukung warungmu. Bisa merebut uangku, menghancurkan usahaku. Membuatku jatuh dari toko besar ke kios kecil. Kalian nggak bisa merebut keahlian. Nggak bisa merebut cita rasa lama, menghancurkan keberanianku. Selama panci ini ada, masakan ini harum, aku Li Hongying. Akan selalu bangkit lagi. Besok adalah awal yang baru. Rasa siap dilanjutkan. Hongying, akhirnya datang. Lapak ini baru dibuat, pemiliknya bekas anak buah Zhang Lauheng. Belakangan dia sering ke toko kamu pura-pura jadi pelanggan, mencatat resep bumbu kamu. Sekarang dia bilang kamu kakaknya, sengaja. Terlalu keterlaluan. Mencuri resep, meniru merek. Perlu bicara dengan... Ayah, jangan berdebat dengannya, itu hanya akan membuatnya merasa penting. Kita mengandalkan rasa untuk sukses. Dia mencuri resep. Tapi dia tak bisa mencuri keahlian, tak perlu takut pada tiruan. Dua potong daging. Ayo, lewat sini. Hemat dan terjangkau. Silakan masuk. Kabong Hongying, rasa sama, murah dan ekonomis. Jangan lewatkan. Ini aneh, aromanya campur, tidak khas seperti Hongying, jauh berbeda. Bumbu kacau balau, pahit dan getir, bukan rasa yang itu. Kalian ngerti makan nggak? Ini resep asli loh. Rasanya ya memang seperti... Hongying, orang itu cuma penipu. Ke kantor perdagangan lapor dia pakai nama palsu, cabut pelangnya. Kami bantu bicara di ujung jalan, supaya dia nggak nipu dan mencuri. Semua karena aku berjalan di jalan salah. Sekarang orang berani nindas kita. Hongying gimana? Aku ikutin kamu. Dia rebut bisnis, tapi kalau bumbu yang kamu bikin dengan susah payah rusak reputasi. Nggak perlu lapor atau ribut. Barang asli sekali makan langsung tahu, resep palsu nggak bisa nutup celahnya. Dia bisa tiru bentuk, kulit resep, tapi nggak bisa tiru bahan dan teknik gorenganku. Lebih mirip, tapi nggak bisa meniru hati nurani kita. Hongying, warung di seberang. Coba satu suap langsung pergi, minyak jelek. Dibanding hotpot asli, punyamu lelucon. Kami hanya percaya. Apa itu cabang? Sekali coba langsung tahu, nggak bisa nipu orang. Adik berbaju merah, aku nyerah deh. Aku nggak bisa belajar resep rahasia bahanmu. Hotpot bukan tentang mencuri resep, tapi bahan asli dan berkualitas. Ikuti jalan yang benar baru bisa bertahan lama. Kamu emang yang paling tenang. Nggak ribut, nggak bocorin resep rahasia, tetap bisa menyelesaikan semuanya. Akhirnya aku mengerti. Rasa enak, reputasi bagus. Itu lebih berharga dari semua. Rahasia resep bisa di... Penampilan bisa ditiru. Pengalaman bertahun-tahun, hati nurani bersih, dan kepercayaan pelanggan lama tak bisa dicuri. Pertahankan wajan ini, pertahankan niat tulusmu, itu lebih kuat dari segalanya. Hongying, aku bawakan salep untuk sakit bahumu. Kamu setiap hari angkat barang dan mengolah. Jangan sampai capek banget, jaga. Kakak Yo, kamu sangat peduli padaku. Aku nggak tahu gimana berterima kasih. Aku nggak ingin kamu berterima kasih. Hongying, aku suka kamu. Dari saat kamu diperlakukan gak adil di pelabuhan sampai buka toko dan ngalamin kesulitan, aku selalu lihat dan kasihan sama kamu. Aku ingin tetap di sini, bantu kamu jaga toko, hadapi segalanya bersama, jalani hidup bareng. Kamu mau kasih aku kesempatan? Kakak Yo, kamu orang yang baik banget. Kamu orang terbaik yang aku temui, tapi aku nggak bisa nerima kamu. Kenapa? Aku kurang? Atau kamu sudah ada orang lain? Bisnisku stabil, tapi masih berutang. Di rumah ada banyak masalah. Paman kedua menjebakku, nenek sering datang bikin ribut. Keluarga dan situasi seperti ini hanya akan membebanimu. Aku menderita, takut membebani orang lain. Fokus membuat toko stabil, menjalani hidup baik, dan tidak Aku tidak takut. Kamu menderita, aku menemanimu. Kamu sulit, aku mendukungmu. Toko milikmu adalah toko kita. Keluargamu, aku membantu. Kakak Yo, jangan terlalu baik. Aku tidak pantas.
ingin menjaga pekerjaan ini, orang tuaku. Urusan perasaan, aku tidak berani menyentuhnya, juga tidak mampu. Mengerti kekhawatiranmu, tidak akan memaksa. Aku bisa menunggu. Menunggu sampai bisnismu stabil. Menunggu sampai kamu melupakan masalah. Menunggu sampai kamu bersedia menerima. Berapa lama pun, aku akan menunggu. Bersambung. Hongeng. Nenek kamu kena stroke, masuk rumah sakit. Dokter bilang harus bayar rawat inap. Aku nggak ada jalan keluar. Tolong selamatkan dia. Paman kedua, dulu gimana ke Honging? Sekarang ada masalah minta tolong dia? Aku salah, aku nggak punya hati. Dulu aku curang soal Licik, banyak salah, tapi nenek itu keluarga, nenek kandung kamu. Kamu nggak boleh cuekin dia. bagaimanapun dia nenek kandung kamu, pengobatan lebih penting sekarang. Tapi ya, paman kedua ini nggak ada hati, dulu bikin Honging menderita. Dia sakit, bukannya aku nggak peduli. Waktu aku dipaksa bekerja angkut barang di dermaga, dia di mana? Saat buka toko diganggu dan diintimidasi, dia di mana? Ini salahku, aku ceroboh dan memprovokasi. Ini bukan salah nenek, dia tua dan tidak mengerti. Kimahan demi keluarga kita. Selamatkan nyawanya. Honging, ibu tahu kamu sakit hati, tapi dia nenekmu, orang tua, kita tak bisa mengabaikannya seperti nanti orang-orang pasti akan membicarakan kita di belakang. Aku akan tanggung pengobatan nenek, termasuk biaya rumah sakit dan perawatan. Ini bakti seorang cucu yang sepantasnya. Tapi, uang itu hanya untuk pengobatan nenek, tidak boleh dipakai untuk tagihan rumah sakit harus Setelah sembuh, uang pensiun bulanan diberikan. Beras, Paman ketiga, tinggal di toko dan kerja serius. Gaji tidak dipotong, tapi jika bermalas-malasan, tidak ada. Saya setuju. Saya akan bekerja dengan baik, merawat nenek, dan tidak membuat masalah. Hong Thing, terima kasih. Kamu adalah penyelamat keluarga. Saya bukan penyelamat. Saya menjaga kewajiban dan prinsip. Merawat orang tua boleh, tapi jangan Anak seperti Honging ini, baik hati tapi tetap punya prinsip, benar-benar langka. Jalan ini, masing-masing punya usaha sendiri. Masing-masing juga punya niat berbeda. Berebut dan bersaing satu sama lain. Akhirnya tidak ada yang senang. kemarin istri Zhang menangis, katanya sehari jualan hanya 3 meja. Usaha bisa tidak bertahan. Dulu aku berpikir mengalahkan orang lain demi rebut customer. Jadinya aku yang hancur total. Satu jalan ini rusak, tidak ada yang baik. Hong Ring, paling stabil di jalan ini, dengan keahlian terbaik. Kalau semua sejujur dan secelas kamu, jalan ini pasti sudah ramai dulu. Tapi orang lain yang tidak punya resep, ada yang takut pakai bahan bagus, tidak balik modal. Hanya bisa bersaing dengan harga murah. Aku sudah memikirkan semuanya. Aku akan mempublikasikan resep bumbu hotpot lemak sapi kepada seluruh Honging Hila, keahlianmu bertahan hidup setelah kena tipu, bekerja di dermaga, dan bertahan bertahun-tahun. Kalau kamu menunjukkan semuanya, Tidak mungkin. Jika resep diumumkan, semua orang bisa membuatnya. Siapa lagi yang akan makan di tempat? Anak, pikirkan baik-baik. Kalau kamu menyerahkan ini, kita akan kehilangan keunggulan. Aku sudah memikirkannya. Jalan hidup bukan untuk disembunyikan, tapi diarahkan. Kalau restoranku sukses, tidak ada hotpot lemak sapi asli yang menggunakan minyak limbah. Tidak ada yang banting harga sembarangan. Jalan barat daya ini benar-benar bisa menjadi jalan hotpot. Semua orang bisa makan mencari nafkah dalam jangka panjang. Saudara-saudara sekalian, para bos sekalian. Saya, Li Honging. Saya akan bagikan resep bumbu dasar yang diracik selama 6 tahun secara gratis tanpa membedakan siapa, tanpa syarat pungutan. Minyak sapi 3 kati, minyak sayur 1 kati, pasta kacang pisian 1 kati, lada Sichuan hanyuan 3 ons, jahe, bawang putih, gula batu, Tanpa campuran. tak gunakan minyak rendah kualitas atau. Honging, kamu buka resep rahasia keluarga untuk semua. Saya punya satu aturan, pakai resep ini wajib patuhi 3 prinsip. Pertama, jangan pernah pakai minyak tidak kurang timbangan, tidak menipu pelanggan. Bertahan, aku ajari gratis cara goreng bumbu. Ajari kendali api, mencampur bumbu, dan mengolah kuah dasar. Honging, dulu aku banyak salah padamu. Selalu ingin menjatuhkanmu. Kamu masih mau mengajariku? Yang dulu biarlah berlalu. Kalau pegang nuranimu, aku mengajarimu. Kalau semua baik, jalan ikut baik. Dulu aku cuma pandai menghitung untuk mencelakai orang. Hong Ring, inilah yang disebut bisnis. Ini baru namanya manusia.
Sekarang ke Jinmen makan hotpot, tenang, semuanya jujur. Rasanya otentik, harganya pun wajar. Tidak perlu khawatir ketipu lagi, haha. Sejak resepnya Hong Ying dibuka, pengunjung jadi lebih banyak. Semua bilang kamu yang bikin ini ramai, pelanggan langsung datang. Langkahmu benar, tidak hanya untuk satu warung, tapi merebut hati semua orang di sini. Hari ini aku salut sama kamu. Kamu cari uang, bikin aturan, dan hati nurani. Saya bertahan hidup berkat hotpot. Sekarang saya bikin satu jalan jadi ramai. Jujur manusia, bersih bekerja. Lebih ampuh dari resep rahasia. Bersambung. Siapa Li Hongying? Sepipiumu Li Xiaohu. Kalah judi sampai 800 yuan. Kalau hari ini nggak kasih uang, kami bawa dia buat bayar utang. Patahkan satu kaki buat ganti utang. Hong Thing, selamatkan Sikhu. Tolong adikmu. Dia 19 tahun, pilaf sesaat. Aku punya satu anak, kalau dia cacat, aku nggak sanggup hidup. Hong Ying, kami salah mendadak. Marahi atau pukuli kami, tolong selamatkan anak itu. 800.000 seumur hidup nggak bisa lunasin. Hanya kamu. Kak, aku salah. Aku main 2 putaran. Aku nggak berani. Jangan biarkan mereka bawa aku. Uangnya, aku yang bayar. Tapi hari ini bikin 3 aturan mati. Kalau ada yang dilanggar, aku lepas tangan. Urus sendiri. Nggak peduli siapa yang minta. Kamu bilang apa aja, aku terima. Bahkan kalau suruh aku mati, aku rela. Li Xiaohu dilarang main judi, kartu, alkohol, atau hal terkait taruhan. Kalau aku lihat lagi, putus hubungan selamanya. Kalau terjadi lagi, aku nggak mau lihat kamu. Kedua, kamu pindah ke gudang. Ketiga, gaji kamu semua aku yang pegang. Barang, bersihin saluran air, setiap bulan kamu dapat uang makan 5 rupiah. Simpan, jangan pakai untuk Kakak, berubah. aku ingat ini. Aku akan nurut semua kata. Paman, yang kuselamatkan bukan dia, tapi harga dirimu yang terakhir, darah keluarga Li. Dulu gimana kamu, tapi aku nggak akan hitung-hitungan dengan anak muda. Kalau dia terus salah jalan, kamu Hong Ying, datang ke aku. aku telah mengecewakanmu. Seumur hidupku, meski jadi sapi dan kuda, aku tetap nggak bisa balas budi kebaikanmu. Kakak. Dulu aku selalu merasa kamu hebat tapi tidak berperasaan. Sekarang baru tahu, kamu benar-benar peduli padaku. Kalau aku bertaruh lagi, aku bukan manusia. Uang hasil kerja keras paling bersih. Toko dijaga hati nurani paling awet. Kesalahan mudah bisa diperbaiki, tapi bekerja dengan baik lebih berguna daripada sering minta maaf. Iya, aku pasti bekerja dengan baik. Hong Ying, di pelabuhan kamu kehilangan keuntungan karena dia kali paman kedua. Uang modalmu dirampas preman, dan kamu harus memikul karung. Kamu dijelekan pesaing, cerobong asap ditutup, bahkan saudaramu datang minta. Aku melihat perempuan seperti kamu, dengan tangan kosong dan satu panci bumbu, berjuang dari ambang kematian untuk mempertahankan toko ini. Aku kagum padamu. Aku nggak butuh kamu punya uang, nggak butuh kamu terkenal. Aku cuma butuh kamu. Utang di toko nanti aku bantu bayar. Orang bikin rusuh aku hadapi. Kerjabera Kubantu, Mazak Tanga Malama Kuyongurus. Bang Yo, aku cewek penjaga hotpot, dibohongi keluarga, diganggu orang jahat. Hidup penuh badai, utang melanda. Aku nggak pantas buat kamu. Kamu juga nggak pantas. Di dunia ini, tak ada yang lebih cocok darimu. Kamu bersih dan baik hati. Tangguh dan penuh harga diri. Kamu paling pantas untuk dicintai. Aku berjanji padamu. Toko, hotpot, kamu aku mau. Aku juga mau. Kita akan menjaga hotpot, toko, dan rumah bersama. Tak berpisah lagi. Nanti ada aku, kamu tak perlu memikul sendirian. Dulu aku pikir, seumur hidupku, hanya satu panci hotpot, sebuah kedai kecil. Tak terpikir aku bisa punya sebuah rumah. Bukan rumah. Tapi kita. Setiap hari, aku selalu ada. Tabunganku Rp2.300. Kita ambil alih toko 40 meter persegi di ujung jalan buka cabang kedua hotpot Hong Ying. Cabang pertama jaga rasa lama dan pelanggan. Cabang kedua luas dan bersih, untuk kumpul keluarga. Suami istri kompak, semuanya bisa dicapai. Kami tak bisa banyak membantu, tapi bisa angkat meja, pindah bangku, jaga toko dan begadang, biar kami yang akan berlanjut. Hong Ying ku akhirnya punya sandran. Ibu bermimpi tertawa di malam hari. Hong Ying, Yobin, mulai sekarang pekerjaan berat, melelahkan, dan kerja malam di dapur akan kami tanggung. Aku ceroboh.
Sekarang aku cuma ingin bekerja dengan baik, menebus kesalahan, dan membantu kalian membuat restoran ini sukses. Adik, aku tidak datang untuk makan. Aku bekerja di pabrik pupuk 10 tahun. Bulan lalu pabrik tutup, aku kenapa? Suami bekerja di konstruksi tapi tidak ada pekerjaan. Uang susu anakku hampir habis, aku Asalkan aku punya makanan dan sedikit uang supaya anakku bisa bertahan hidup, aku rela melakukan apa saja. Kakak, aku akan mempekerjakanmu. Kamu bekerja di restoran ini, dapat makanan 2 kali sehari, gaji bulanan tidak Sehari 200.000 plus makan. Serius? Aku nggak salah dengar? serius. Besok pagi sekali langsung mulai. Dak, kamu sudah menyelamatkan nyawa sekeluarga kami. Aku rela jadi budak buatmu. Kakak, nggak usah berlutut. kita semua orang susah. Saling bantu, kita bisa hidup. Hong Ying, kami sudah dengar semuanya dari Kak Liu. Kami siap bekerja keras, tidak malas. Keluarga kami susah, ada yang tua dan kecil. Kamu terima kami, berarti penyelamat kami. Aku mau bilang terang-terangan. Aku nggak lihat ijazah, latar belakang, atau dulu kerja apa. Aku cuma lihat, tangan bersih, nggak ambil barang dari toko. Ramah sama pelanggan, nggak buang muka, nggak meluh. Kebersihan aku, Li Hongying, janji. Selama ada makanan di mejaku, kalian nggak akan kekurangan. Selama toko ini buka, kalian tetap punya kerjaan. Bersambung. Mulai hari ini, toko ini bukan sekadar bisnis buat aku. Ini sandaran hidup kita bersama. Kita bangun toko ini bareng, jalani hidup bareng. Hong Ying, kamu orang baik. Kami nggak akan lupa sama kamu. Terima kasih kami jalan untuk Tokonya kecil, tapi hati besar. Bisa bantu satu orang bantu, bisa sedikit bantu. Kita semua butuh saling bantu, nggak dingin lagi. Toko Hotpot Honging rekrut pekerja perempuan kena PHK dan pasang plang bantuan. Orang sendiri masih harus bayar hutang. Masih begitu suka membantu orang. Hongying, restoranmu punya kuah enak dan hati hangat. Makan di sini nikmat, hati pun hangat. Sekarang, memikirkan diri sendiri sulit. Kamu membantu banyak keluarga yang kesulitan. Luar biasa, Li Hongying. Kamu sukarela membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan, menjalankan Kami memberikan plakat ini untukmu, bantuan dengan kasih hati. Kamu menjadi teladan terbaik. Teman-teman, saya melakukan hal yang harus dilakukan. Saya pernah menderita, jadi tahu rasanya tanpa akan membantu sedikit. Bangkit sendirian bukanlah kehebatan. Membantu semua orang bangkit bersama, barulah itu benar-benar berarti. bersambung, bersambung, bersambung. Hongwing sangat senang. Merayakannya meriah dan menyalakan kembang api. Melihatmu mulai di pelabuhan dengan 120 yuan hingga membuka 2 toko, semua orang di Jalan Lama bahagia untukmu. Hongying, kami setengah tahun menggengger tanpa makanan. Kamu memberi pekerjaan dan 2 kali makan sehari. Gaji bulanan juga tak pernah Kamu adalah penyelamat kami. Bukan penyelamat, tapi saudara. Aku pernah susah, jadi aku tahu sulitnya. Ayo kita bekerja keras bersama-sama dan membuat hidup lebih baik. 2 kilo babat sapi sudah habis. Baik, aku akan suruh Xiao Hu segera antar. Jangan terlalu capek, ya. Hongwing Hotpot terpercaya, rasanya autentik, bosnya jujur, bahkan bantu saudari kesulitan. Restoran begini, Tubi Oanwe belum selesai kembali waktu P. Kak. Aku sudah kerja di toko ini setengah tahun, sehari pun tak pernah santai. Sekarang aku baru paham, cari uang dengan tenaga itu bikin makan enak tidur nyenyak. Lebih nikmat daripada senang kosong karena berjudi. Aku akan belajar meracik bahan dan mengelola toko. Aku juga ingin seperti dirimu, bersih dan jujur. Orang yang mencari nafkah. Hongwing, aku pernah curang, memanfaatkan orang, dan cari jalan pintas. Akhirnya, mencelakanmu, menghancurkan diri sendiri, dan hampir kamu menarik kami kembali, mengajarkan cara hidup benar. Aku janji, mulai sekarang, aku akan hidup jujur, menjaga ajaran keluarga, tidak akan salah lagi. Menyadari kesalahan dan memperbaikinya lebih keluarga harmonis dan sederhana lebih penting dibanding menghasilkan banyak uang. Dendam lama sudah kita jalan bersama. Terima kasih, Hongwing. Terima kasih atas kesempatan hidup lagi. To be continued, Bilam Silsai.
Honging Hotpot menetapkan ajaran keluarga, diwariskan, tidak akan pernah dilanggar. Panci bersih, bahan asli, hati jujur, orang baik. Tidak menipu pelanggan, curang timbangan, melawan miskin jangan hilang harga diri, kaya jangan lupa asal-usul. Masak satu bahan dengan baik, jadilah orang walau leluhur jauh, persembahan. Walau leluhur jauh, persembahan tidak boleh tanpa ketulusan. Panci bersih, bahan asli, hati jujur. Tidak menipu pelanggan, tidak curang timbangan, tidak melawan miskin jangan hilang harga diri, kaya jangan lupa asal-usul. Masak satu bahan dengan baik. Aku berpegang pada aturan keluarga Aku mengingat keluarga, dan tidak akan melanggar. Kami mengikuti Honging. Menjaga panci, menjaga hati, menjaga nurani. Aku menemanimu menjaga aturan keluarga, menjaga hotpot ini. Menjaga rumah kita ini seumur hidup. Waktu di pelabuhan dikerjai paman kedua, bagi hasilnya dapat Rp120. Dingin sampai Kehilangan modal, difitnah, cerobong asap ditutup, dipersulit keluarga. tagihan pabrik ditutup. Aku pikir gak bisa bertahan, tapi menjaga satu panci, satu hati. Kamu bukan mengandalkan keberuntungan, mengandalkan keberanian, hati nurani, dan keteguhan. Hidup sebagai ratu atas diri sendiri, menjadi cahaya bagi banyak orang.